Wait. This is like a dream. Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali serial TV Dexter di season pertama, di mana Om akan membahas dari episode 3 dan 4. Pada video sebelumnya, Dexter dikejutkan dengan kasus penemuan mayat hasil mutilasi tanpa darah. Namun bukannya menghindar, sang pembunuh berantai yang dipanggil dengan Eye Struck Killer ini malah memberikan petunjuk kepada Dexter tentang eksistensinya. Lalu di sisi lain, James juga ingin balas dendam kepada seorang kartel narkoba bernama Carlos Guerrero terhadap kematian Kara dan Ricky Simons yang merupakan petugas polisi, di mana mereka terbunuh di saat melakukan tugas penyamaran. Dan pada video kali ini, kita akan mengetahui bagaimana kelanjutan aksi sang pembunuh berantai, di mana orang itu memberikan tanda bahwa ia mengetahui tentang insting membunuh Dexter dan kenangan masa lalunya dengan sang ayah. Lalu, bagaimanakah kelanjutan James dalam aksi balas dendamnya terhadap Carlos? Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Kita mulai pada episode ketiga di season 1 yang berjudul Popping Cherry. Scene diawali dengan upacara pemakaman sang polisi yang terbunuh sebelumnya, yaitu Ricky. Upacara tersebut dilakukan di pinggir pantai yang juga dihadiri oleh Dexter. Namun ia tidak berbaur dengan undangan yang hadir karena dirinya tidak suka dengan nuansa kesedihan dari acara pemakaman. Scene pun beralih di mana Dexter sedang memberhentikan mobilnya di depan penjara Florida. Dan dari kejauhan, ia melihat beberapa tahanan telah bebas, termasuk seorang remaja bernama Jeremy Downs yang dipenjara karena telah membunuh dan merampok teman sebayanya 4 tahun yang lalu. Kemudian saat di kantor kepolisian, tiba-tiba Debra datang dan memberitahu Dexter kalau Eye Struck Killer telah beraksi lagi. Pria itu pun bergegas menuju TKP, yang ternyata adalah sebuah stadion lapangan es. Dan benar saja, terdapat mayat mutilasi tanpa darah yang tertata rapi. Terlihat kalau kelima jari tangan korban telah terpotong pada bagian ujungnya, di mana dapat dipastikan bahwa ini adalah tubuh asli dari ujung jari yang dahulu ditemukan di dalam bongkahan es. Saat melihat potongan kepala korban, Debra pun langsung mengenalinya. Dia adalah Sherry Taylor, yaitu seorang wanita penghibur yang bekerja dengannya sewaktu ia masih bertugas menyamar. Gak lama, James memanggil Debra untuk menemui Maria. Lalu ia melaporkan bahwa sebuah rekaman video keamanan telah hilang. Maria pun kecewa karena menurutnya pasti ada seseorang yang mempunyai petunjuk. Kemudian James pun bilang kalau seorang penjaga malam yang bertugas pada hari itu telah menghilang. Dan tanpa pikir panjang, Maria langsung menebak kalau orang itu adalah pelaku pembunuhan ini. Namun Debra berpendapat kalau bisa saja si penjaga malam diculik oleh Eye Struck Killer agar bisa memasuki TKP. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi tempat penyamaran dahulu. James pun sependapat dan berinisiatif untuk mengunjungi apartemen si penjaga malam tersebut. Walaupun Maria tampak tidak setuju dengan usulan Debra, tapi setelah dibujuk James, akhirnya sang letan mengizinkan. Scene berpindah di mana Dexter sedang mengunjungi sebuah pasar dengan tujuan untuk memantau Jeremy yang dilihatnya di penjara Florida. Terlihat kalau sang remaja sedang melihat-lihat pisau berburu, di mana dia berniat untuk membelinya. Tapi di saat sedang mengayunkan pisau itu, tiba-tiba tangannya ditangkap oleh Dexter. Jeremy pun kaget dan langsung meninggalkannya. Karena hal itu, dia pun teringat kenangan di masa lalu, di mana sang ayah terlihat sedang memilih-milih senjata.
untuk pergi berburu bersama Dexter. Dia pun bertanya, apakah sang ayah pernah menembak dan membunuh seseorang? Harry pun menjawab iya. Lalu Dexter bertanya, seperti apakah rasanya membunuh? Sang ayah berkata bahwa sebagai polisi, ia hanya menembakkan senjatanya untuk menyelamatkan nyawa dan membunuh dengan tujuan melayani. Hal inilah yang dimaksud Harry sebagai salah satu peraturan dalam kode hidupnya. Kemudian Dexter dan ayahnya pergi ke area berburu. Dan gak lama, mereka berdua mendapatkan seekor rusa sebagai hasil buruannya. Sang ayah pun berkata bahwa untuk saat ini, berburu akan mengontrol insting membunuh yang Dexter rasakan. Lalu Harry menyuruh Dexter untuk menyalurkan instingnya pada rusa itu. Scene beralih di mana James mengunjungi sebuah pesta perayaan di gereja milik Carlos. Ia pun bertemu dengan anak perempuan sang kartel narkoba yang bernama Rose. Namun gak lama, Carlos pun datang dan mengancam James agar tidak berbuat onar. Tapi sang detektif malah memprovokasi kalau Carlos adalah seorang penjahat dan telah membunuh sepasang suami istri. Adegan beralih ke Debra yang sedang mendatangi tempat di mana ia dulu menyamar sebagai wanita penghibur. Perempuan itu pun bertemu dengan teman lamanya dan membuat pengakuan tentang identitas dan tujuannya datang ke sana, serta mengatakan bahwa Sherry telah terbunuh. Lalu Debra bertanya, apakah teman-temannya mengetahui keadaan Sherry tadi malam? Salah satu dari mereka menjawab kalau ia melihatnya masuk ke dalam mobil station wagon jadul yang berpanel kayu di pinggirnya, namun tidak pernah kembali. Mendengar itu, Debra pun tampak bersemangat karena ia mendapat petunjuk baru mengenai sang pembunuh berantai. Scene pun berpindah dengan Dexter sedang mengikuti agenda pertemuan bersama Maria dan anggota lainnya. Mereka sedang membahas sang penjaga malam yang hilang. Dugaan sementara menyatakan kalau orang tersebut telah diculik atau dibunuh oleh sang pembunuh berantai. James pun berkata bahwa ia telah menggeledah apartemen orang itu dan menemukan rekaman video keamanan yang dicuri saat malam pembunuhan. Setelah melihat video tersebut, kepala keamanan dari arena hoki sudah mengkonfirmasi bahwa penjaga malam yang hilang itu bernama Tony Tucci. Lalu pada video tersebut terlihat bahwa Tony lah yang membawa dan meletakkan potongan mayat korban. Maria menambahkan kalau pria ini memiliki riwayat kejahatan, di mana ia pernah menodongkan pisau pada sebuah pesta di tahun 1997. Tapi di tengah pembicaraan itu, Debra bertanya, apakah Tucci mengendarai mobil station wagon berpanel kayu? Namun Letnan Maria tak menghiraukan ucapan Debra dan menginstruksikan kepada bawahannya untuk segera menangkap Tony Tucci. Scene kembali ke masa lalu di mana Harry sedang terbaring di rumah sakit ditemani oleh Dexter, Debra, dan seorang suster. Namun selesai merawat sang ayah, suster itu mengatakan sesuatu yang ganjil. Kemudian Harry berkata kepada Dexter bahwa setelah ia meninggal, dirinya tidak bisa lagi mengendalikan insting anak laki-lakinya itu. Karena itulah dia berpesan agar Dexter selalu mengikuti dan mengingat pelajarannya selama ini. Di lain hari, suster yang sama terlihat akan menyuntikkan sesuatu kepada Harry. Namun secepatnya dicegah oleh Dexter. Tapi sang suster memaksa sambil berkata kalau ia ingin mengakhiri penderitaan ayahnya. Namun, Dexter dan Harry tetap bersikeras menolak. Dexter pun akhirnya menyadari kalau sang suster juga memiliki insting seorang pembunuh, di mana hal itu sudah diketahui oleh sang ayah. Karena sang suster selalu memberikan suntikan morfin secara berlebihan. Dan diduga dia ingin membuat Harry mengalami overdosis obat tersebut hingga meninggal. Hal itu tentu membuat keadaan Harry makin memburuk. Dan ternyata hal yang sama dilakukan kepada pasien lainnya. Setelah mendengar hal itu, dapat dipastikan bahwa sang suster merupakan seorang psikopat gila. Sang ayah pun berkata kalau inilah waktu yang tepat untuk melakukannya, yaitu menyuruh Dexter untuk membunuh sang suster. Dexter pun mengiyakan permintaan sang ayah dan bersiap melancarkan aksinya. Kemudian kita akan melihat kalau sang suster sudah pulang ke rumah, tapi saat masuk ke dalam, dirinya malah tertangkap oleh Dexter yang sudah siap bekerja dengan baju dinasnya.
Walau ia tampak kesulitan dalam melancarkan pembunuhan pertamanya ini, namun kegiatan itu tetap berjalan lancar. Scene pun berpindah di mana Debra dan Angel sedang melihat video rekaman keamanan. Angel pun bilang kalau tim forensik menemukan serat dan rambut dari Tucci. Petugas lab kimia juga menjelaskan kalau mayat tersebut diproses dengan nitrogen cair untuk mengawetkan jaringannya. Namun Angel justru mempertanyakan hal tersebut. Ia mengatakan kalau nitrogen cair itu sifatnya sangat tidak stabil dan hanya seorang petugas laboratorium terampil yang dapat menggunakannya dengan maksimal. Dan beranggapan kalau Tucci tidak memenuhi kriteria sebagai ice truck killer. Karena waktu masih sekolah saja, pria itu tidak lulus mata pelajaran kimia. FYI sedikit info ya, ini adalah senyawa nitrogen dalam keadaan cair pada suhu yang sangat rendah. Diproduksi dengan distilasi fraksional dari udara cair. Bentuk fisik nitrogen cair adalah bening tidak berwarna dan tidak berbau. Cairan ini dapat menyebabkan pembekuan cepat apabila kontak dengan jaringan hidup. Selain digunakan sebagai media pengawet sel reproduksi dan untuk penyimpanan sampel biologis, nitrogen cair juga digunakan untuk pembekuan produk makanan, pendinginan pada produksi alat elektronik, serta dalam dunia medis digunakan sebagai bahan utama prosedur terapi beku. Angel juga menunjukkan sesuatu yang janggal di video tersebut, di mana tepat sebelum Tucci meletakkan potongan badan, dia membalikkan kepala, seperti ada seseorang sedang memerintahnya. Debra pun mengira bahwa orang itu adalah si ice truck killer yang tengah menjebak Tucci seolah dialah yang membunuh sang korban. Scene berpindah di mana Dexter sedang mengikuti Jeremy dari kejauhan. Terlihat kalau remaja ini sedang berjalan dengan seorang laki yang seumuran dengannya. Mereka pun berjalan menuju rawa-rawa untuk mencari aligator. Dexter pun langsung menyadari maksud dan tujuan Jeremy terhadap teman lelakinya itu, yaitu ingin mengulang aksi pembunuhannya. Ia pun terus mengikuti mereka berdua. Lalu ketika keadaan telah sesuai yang diinginkan, sang remaja berniat mengeluarkan pisaunya. Namun Dexter langsung muncul dan menggagalkan niat Jeremy. Lalu di saat Dexter ingin kembali, dia pun dikagetkan dengan seekor aligator di sana. Kemudian saat sampai ke mobil, terlihat kalau kaca pintu pengemudinya sudah pecah. Barang-barangnya pun terlihat berserakan dan dapat dipastikan bahwa dirinya telah dirampok. Lalu berpikir, Jeremy lah yang melakukan ini semua. Adegan berpindah di mana Debra menemui Thomas untuk melaporkan apa yang dibahasnya dengan tadi bersama Angel. Dia juga mengatakan bahwa tidak mungkin kalau Tucci adalah pembunuh berantai itu, karena pria itu tidak pernah memiliki mobil. Tapi sayangnya lelaki itu tidak menanggapi ini secara serius. Dan Thomas juga sedikit kecewa dengan tindakan Debra yang tidak melaporkan hal ini dahulu kepada Maria, karena dianggap telah melangkahi prosedur. Setelah kejadian itu, Thomas mendatangi kantor Maria. Ia pun menyarankan untuk mendengar pendapat Debra sebelum melakukan konferensi pers agar tidak terjadi salah tangkap. Namun sang letnan tetap bersikeras bahwa Tucci lah pelakunya dan akan melakukan konferensi pers terkait hal itu. Tapi Thomas berkata untuk tidak meminta tolong kepada dirinya jika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Scene berlanjut di mana Debra sedang mencoba berjalan-jalan di sekitar tempat hiburan saat dahulu bertugas menyamar. Dan tanpa sengaja, ia melihat ada mobil station wagon berpanel kayu, persis seperti yang dikatakan temannya waktu itu. Debra pun langsung menghampiri mobil itu, namun isinya tidak sesuai dengan harapan. Scene berganti dengan James sedang diajak keluar oleh teman kerjanya bernama Mac. Dan pada malam harinya, mereka berangkat ke suatu tempat yang ternyata adalah rumah orang kepercayaannya Carlos. Mac pun berniat untuk menghajarnya. Namun James menolak ajakan itu karena ia pernah menampakkan wajahnya pada Carlos dan khawatir kalau aksinya ini akan diketahui langsung oleh sang kartel narkoba itu. Namun Mac bilang bahwa hal itu juga bagian dari rencana balas dendamnya karena ia telah mengetahui tentang hubungan gelap antara James dan adiknya yaitu Kara. Lalu setelah mendengar hal itu, James pun hanya bisa pergi membiarkan aksinya Mac.
Scene pun beralih di mana Jeremy terlihat sedang asik bermain game. Tiba-tiba lampu di sana pun mati. Sontak, remaja itu merasa bingung. Dan gak lama, Dexter menyergapnya dari belakang. Lalu ingin menyuntikkan obat bius seperti biasanya. Tapi Jeremy bertanya, apakah Dexter akan melecehkannya juga? Karena jika iya, maka remaja itu akan membunuhnya. Sama seperti pembunuhan pertama yang ia lakukan. Sesaat setelah mendengar hal itu, Dexter pun mengurungkan niatnya. Lalu ia mendengar kronologi pembunuhan yang dilakukan bocah itu. Dan sadar kalau Jeremy sama seperti dirinya yang sedang membasmi sampah masyarakat. Lalu Dexter pun hanya meminta kembali dompet yang dahulu dicuri oleh Jeremy. Dan saat menemukannya, sang psikopat langsung pergi dan berpesan kepada Jeremy untuk tidak membunuh seseorang yang tidak bersalah. Lanjut pada episode 4 yang berjudul Let's Give the Boy a Hand. Scene diawali dengan Dexter sedang memasuki TKP yang berada di pinggir pantai. Terlihat ada sebuah potongan tangan beralaskan handuk yang diletakkan di atas kursi bersama mainan dengan foto di dalamnya. Tapi berbeda dengan kasus sebelumnya, potongan tangan itu berlumuran darah dan diduga milik seorang lelaki. Dan setelah menganalisa, Dexter mengira kalau tangan itu baru dipotong beberapa jam yang lalu. Kemudian Angel menunjukkan foto yang ditinggalkan oleh pelaku, yaitu gambar potongan tangan dengan latar belakang pohon kelapa. Dexter pun terasa familiar dengan foto dan pantai itu. Lalu bertanya pada Angel, di mana letak pantai Rand. Lelaki itu menjawab kalau disinilah pantai tersebut. Namun sekarang bernama Pantai Petri. Ternyata hal tersebut memicu ingatan Dexter, di mana ia dan keluarganya akan berfoto di pantai, persis di depan pohon kelapa yang sama dengan TKP. Di dalam ingatannya, ia enggan tersenyum ketika berfoto karena tidak menyukai pantai dan ingin pulang. Namun sang ayah bilang kalau ia harus pintar menyesuaikan diri agar bisa diterima di masyarakat. Scene berganti di mana Dexter telah sampai di rumah. Ia pun membuka album foto masa kecilnya. Dan di situ terlihat ada foto yang sesuai dengan ingatannya tadi. Dexter pun menduga kalau sang pembunuh berantai itu telah membobol rumahnya dan menyempatkan waktu untuk menyelidiki masa lalu dan rahasia kelamnya. Adegan pun berganti di mana Tom menemui Maria di ruang kerjanya. Pria itu mengatakan bahwa potongan tangan yang ditemukan adalah milik Tony Tucci yang sebelumnya dia tuduh sebagai Ice Truck Killer. Thomas pun menyalahkan Maria karena telah melakukan perburuan besar-besaran sebelum semua fakta terkumpul. Dan karena hal itu, ia menyuruh sang letnan untuk bertemu dan meminta maaf dengan Ibu Tucci sebelum keadaan bertambah buruk. Scene pun pindah di mana Maria sedang mengunjungi Ibu Tucci. Sang ibu menanyakan apakah potongan tangan itu benar-benar milik anaknya. Dan dengan berat hati, Maria mengiyakan. Lalu dengan sedih, sang ibu berpesan agar menemukan jasad anaknya karena dia ingin menguburkannya. Sang letnan menjawab kalau ia akan berusaha keras untuk melakukannya. Tapi belum sempat dia meminta maaf, wanita itu langsung meninggalkannya. Scene berlanjut di mana Dexter sudah berada di TKP yang baru, yaitu sebuah taman perkantoran. Ia pun terdiam saat melihat potongan kaki bersepatu yang diletakkan di atas bangku. Dan diketahui potongan kaki yang berlumuran darah itu adalah milik Tony Tucci. Dan lagi-lagi hal itu sesuai dengan album foto keluarganya. Karena hal ini Dexter memiliki firasat kalau Ice Truck Killer ini sedang mereka ulang masa lalunya dengan potongan tubuh Tony Tucci. Di tengah renungannya, James pun datang menanyakan tentang tujuan dari Ice Truck Killer karena penemuan ini berpola sama seperti di pantai dahulu. Tapi nggak lama, James pun merasa ada seseorang yang sedang mengamatinya. Dan ia menduga kalau orang-orang itu adalah anak buah Carlos yang ingin membalas dendam. Di sisi lain, Dexter pun tidak bisa menjawab pertanyaan James karena dirasa mustahil untuk menjawabnya. Angel pun datang dan meminta izin kepada Dexter untuk mengambil foto yang terselip di bawah bola.
Foto itu pun berisi gambar potongan kaki dan bola dengan latar belakang sebuah gedung yang tampak familiar bagi Dexter. Lelaki itu pun terdiam dan berpikir kalau pembunuh itu tahu siapa ia sebenarnya dan sedang berusaha untuk mengungkapkan keburukan di balik memorinya bersama Harry. Scene berpindah lagi ke masa lalu di mana Dexter sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya. Tapi bukannya bermain bola, ia dan teman-temannya malah asyik membuli dengan melempar-lemparkan baju jersey temannya. Namun Harry pun tiba-tiba muncul menghentikan aksi Dexter. Sang ayah pun kemudian menegurnya dan bilang kalau dia tidak boleh menjadi seorang pembuli karena akan berpotensi untuk menjadi sebuah kejahatan di kemudian hari. Scene berganti di mana James berpapasan dengan Meg di area pantry. Karena masih menyimpan kesal, Meg pun menyindir James sebagai bentuk sapaannya. Tapi dengan kesal, pria ini berkata kalau sekarang ini ia dibuntuti oleh anak buah Carlos sebagai akibat dari aksi Meg malam itu. Namun, dia tidak peduli dan membenci James karena telah mengajak adiknya berselingkuh. Tapi akhirnya James memberitahu kalau Kara telah melayangkan surat permohonan cerai karena dia takut kalau Ricky tidak bisa melindunginya dari teror Carlos. Scene berpindah di mana Dexter sedang meneliti darah dari potongan kaki Tucci. Gak lama, Angel pun datang menemuinya. Dan tiba-tiba saja, Dexter menyadari suatu hal. Karena menurutnya, potongan tangan Tucci sebelumnya memiliki aliran darah yang masih terpompa oleh jantung. Namun anehnya, gejala yang sama juga dapat dilihat dari potongan kaki yang baru saja didapati. Padahal kedua bagian tubuh tersebut ditemukan dengan selang waktu 1 hari. Setelah menyadari hal itu, mereka berdua bergegas menuju ruang kerja Maria, di mana Dexter menduga kalau Tucci masih hidup. Dia pun menjelaskan kalau kedua potongan tubuh itu ditemukan di jam yang sama, yaitu pada pukul 7 pagi dengan hari yang berurutan. Dan karena pola itulah, dia yakin akan ada potongan tubuh yang masih segar di esok paginya. Atas info ini, Maria pun langsung menginstruksikan untuk mengadakan pertemuan dengan tujuan merencanakan agenda selanjutnya. Tak lupa, ia juga mengabari ibu Tucci tentang kabar anaknya ini. Meeting pun dimulai, di mana James mengatakan kalau mereka harus cepatnya menemukan Tucci selama ia masih hidup. Lalu bertanya kepada semua orang, apakah memiliki ide tentang lokasi TKP selanjutnya? Terlihat Dexter hanya terdiam, sambil bergumam dalam hati kalau ia merasa kasihan pada mereka yang tampak berusaha keras dengan kasus ini. Karena pada dasarnya, semua petunjuk yang ditemukan berkaitan dengan dirinya. Dexter pun berpendapat kalau tempat yang berubah nama atau fungsi memiliki potensi sebagai TKP selanjutnya. Dan setelah mendengar ucapan Dexter, James pun merasa yakin dengan gagasan itu. Lalu menampung semua usulan tempat yang memiliki pola yang sama dengan TKP sebelumnya. Scene berganti, di mana Dexter sedang melihat album foto keluarga. Gak lama dia pun menemukan salah satu foto favoritnya. Dan di dalam foto itu terlihat Dexter kecil sedang berpose di sebelah pohon yang berlokasi di tempat pembuangan sampah. Dexter pun mengunjungi tempat itu yang saat ini telah berubah menjadi area kondominium. Dan sesampainya di sana, ia mendapat kabar untuk segera ke pertanian labu McCaffrey. Dan benar saja, telah ditemukan potongan kaki di dalam bak truk berisikan jerami. Sang pembunuh berantai pun juga meninggalkan foto yang menampilkan potongan kaki itu. Di mana hal tersebut lagi-lagi berhubungan dengan memori masa lalunya Dexter. Scene pun berpindah di mana sang psikopat sedang melihat album foto keluarganya. Ia pun terhenti pada sebuah foto di mana dia sedang berpose dengan Harry di depan rumah sakit tempat neneknya dahulu bekerja. Dexter juga mengingat sekilas tentang kenangan di dalamnya yang menunjukkan kalau ia telah pandai dalam menjalankan aturannya Harry. Lalu tanpa diduga, saat membalik foto itu, terlihat ada coretan gambar emoji tersenyum di salah satu sudutnya. Menyadari kalau itu adalah petunjuk, Dexter pun bergegas menuju rumah sakit tersebut yang ternyata sudah ditutup dan ditinggalkan selama bertahun-tahun. Lalu saat di dalam, ia pun memiliki firasat kalau sang pembunuh berantai akan melakukan sesuatu di sana. Kemudian di saat yang sama, James sudah pulang bekerja dan telah sampai di rumah.
Namun di saat mau masuk ke dalam, tiba-tiba ada yang menyergap dari belakang dan memukulnya hingga pingsan. Kemudian membawanya ke suatu tempat di mana Carlos telah menunggu. James pun dihajar habis-habisan. Dan gak lama, sang kartel narkoba berniat untuk membunuhnya. Namun di saat mau menembak, tiba-tiba pundak Carlos ditembak oleh Mac. Kemudian dia menangkapnya karena percobaan pembunuhan seorang polisi. Dan ternyata selama ini Mac memanfaatkan James sebagai umpan untuk menyergap Carlos. Adegan berpindah lagi kepada Dexter yang sedang memasuki rumah sakit tersebut. Saat di dalam, ia pun mendengar suara orang sedang memohon. Dan waktu mengikuti sumber suara itu, terlihat ada seorang pria sedang terbaring di atas ranjang dengan kondisi mata tertutup, badan terikat, dan tangan dan kakinya telah terpotong. Di mana Dexter menebak kalau pria ini adalah Tony Tucci. Lelaki itu pun tampak sangat kesakitan dan memohon agar cepat dibunuh untuk menghilangkan penderitaannya. Dexter pun mendekati lelaki itu, lalu sadar kalau di sana terdapat berbagai peralatan yang bisa digunakan untuk membunuh Tucci. Seakan-akan sang pembunuh berantai berusaha untuk memancing insting membunuhnya Dexter. Namun sang psikopat kesayangan kita ini enggan untuk melakukannya karena mengingat pesan Harry di mana dia hanya membunuh orang yang bersalah saja. Dexter pun tiba-tiba terkejut karena ada seseorang yang memotretnya dari kejauhan. Namun di saat Dexter berusaha mengejar orang tersebut, langkahnya terhenti karena melihat kamera yang ditinggalkan oleh sang pelaku bersama dengan hasil foto sebelumnya. Lalu diam-diam, Dexter pun mengirimkan pesan kepada Debra tentang keberadaan Tucci secara anonim. Dan wanita itu pun langsung mendatangi tempat tersebut, di mana akhirnya Tucci terselamatkan. Walaupun sebagian tangan dan kakinya telah terpotong, tapi sang ibu akhirnya bisa kembali bertemu dengan anaknya. Dan atas kejadian ini, kita semua tahu bahwa Ice Truck Killer masih berkeliaran secara bebas di luar sana. Sesampainya di rumah, Dexter masih memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Menurutnya, sang pembunuh berantai beranggapan kalau ia mungkin tidak akan mampu mengendalikan insting membunuhnya. Namun Dexter tidak bisa membunuh Tucci karena hal itu tidak sesuai dengan aturan Harry. Tapi di sisi lain, ia pun juga merasakan dorongan kesenangan untuk hal tersebut. Karena itulah Dexter mengambil kesimpulan kalau saat ini dia bukanlah seorang monster ataupun pembunuh berantai seperti Ice Truck Killer, namun hanya menjadi dirinya sendiri. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Wah, cukup bikin pusing dan bertanya-tanya ya tentang siapa sebenarnya Ice Truck Killer ini. Teka-teki yang diberikan sang pembunuh pun bertambah banyak dan makin menambah rasa penasaran Om untuk mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Terlihat kalau Dexter pun juga dibuat kebingungan karena menurut Om, ia memiliki firasat jika sang pembunuh berantai ini ingin terus mengajaknya bermain. Selain itu, Om juga penasaran tentang bagaimana cara sang Ice Truck Killer ini bisa mengetahui jati diri dan masa lalu Dexter secara detail. Padahal kalau dipikir-pikir, hanya Harry yang mengetahuinya. Yah, tunggu aja ya. Mungkin semua akan terjawab di episode selanjutnya. Oke deh, sekian dulu dari Om tentang serial Dexter. Kalau kalian masih penasaran, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.